Halo Sobat Pariwisata, kembali lagi di Bisik Bincang Asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Oke, pada episode kali ini sangat spesial karena kita kedatangan salah satu dosen di Prodi Destinasi Pariwisata. Uniknya tuh karena beliau memiliki latar belakang yang sedikit berbeda nih, yaitu di bidang perencanaan wilayah dan kota. Jadi selain paham tentang wisata, beliau juga paham tentang kawasan wisata yang direncanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keren banget gak sih? Oke, langsung saja kita berkenalan. Selamat datang Pak Rois Dina. Halo, terima kasih sudah menghadirkan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini bersama saya. Iya, terima kasih juga atas kesempatannya. Baik Pak Rois, mungkin sebelum kita masuk kita boleh perkenalan dulu nggak sih tentang Prodi Destinasi Pariwisata itu sebenarnya belajar tentang apa? Iya, pada dasarnya untuk destinasi pariwisata itu tersendiri kita belajar secara utuh mengenai perencanaan pariwisata secara keseluruhan. Jadi berbeda nih dengan teman-teman kita yang di perhotelan. Kan kita kalau kita mendengar Politeknik Pariwisata biasanya identiknya dengan perhotelan. Iya. Divisi kamar, pelayanan, masak-masak, tata hidang. Iya. Nah, biasanya kan terkenalnya di situ. Tapi di Poltekpar Makassar ini khususnya ada prodi destinasi pariwisata yang kita bergerak pada bidang perencanaan pariwisata secara holistik khususnya. Gitu, Bu Fit. Oh, jadi untuk perencanaan wilayah dan kota nyambungnya ke destinasi pariwisata untuk apanya tuh? Nah, pada dasarnya kalau kita berbicara mengenai perencanaan wilayah dan kota itu cukup luas skupnya. Jadi udah ada banyak sektor yang harus kita rencanakan. Kalau mungkin Sobat Pariwisata dan Kak Fitri tahu itu rencana tata ruang wilayah. Nah, rencana tata ruang wilayah itu semua sektor yang ada di daerah masing-masing itu yang direncanakan. Industri, pertanian, perkebunan, apalagi keamanan, semua yang berkaitan dengan berjalannya suatu wilayah dan kota itu kita rencanakan. Apalagi pariwisata. Nah, pariwisata juga menjadi salah satu bagian di dalam apa yang mau kita rencanakan. Gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang nyambung atau tidak, sangat-sangat relevan sebenarnya bidang keilmuan saya. Begitu. Jadi kalau bicara soal perencanaan wilayah itu kita bukan cuman bahas peta-petanya doang ya? Tidak. Kalau peta itu salah satu media saja. Gitu. Sebenarnya kita lebih ke arah kebijakan dari A to Z-nya. Apa saja yang akan diatur di sektor pariwisata itu kita susun seperti itu. Jadi tidak hanya peta medianya. Lebih kayak arsitek gitu nggak sih? Arsitek juga kita pelajari. Nah, uniknya begini, Kak Fitri, kita itu dikenal bisa di banyak bidang ilmu tapi di permukaan saja. Jadi ngomongin terkait 3D modeling yakni arsitek ya kita nyambung aja ngobrol, tapi kalau soal sudah masuk ke ranah teknisnya itu sudah masuk ke ranah arsitektur gitu. Sebenarnya masuk saja gitu. Wah, menarik banget ya Pak ya. Menarik. Jadi kalau sebenarnya kita bahas kita lihat seperti destinasi di Ramang-Ramang nih misalnya, di balik keindahannya tuh dalam segi mata pandangan Bapak tuh untuk perencanaannya itu gimana? Kalau kita mau merencanakan suatu kawasan ini tidak hanya berlaku untuk kawasan pariwisata ya, Kak Fitri dan Sobat Pariwisata. Seluruh sektor juga ketika kita merencanakan itu mulai terlebih dahulu pada aspek fisiknya. Apakah secara aspek fisik daya dukungnya itu suitable atau apa bahasa Indonesianya sesuai? Apakah lahannya sesuai untuk sektor pariwisata misalkan? Apakah wisata ramang-ramang tersebut cocok di daerah tersebut? Pasti sudah cocok. Kemungkinan besar karena sudah terbangun toh sekarang, jadi kemungkinan secara fisik cocok. Lalu lanjut secara fisik cocok, bagaimana keterkaitannya dengan kawasan-kawasan lain? Apakah kawasan wisata ramang-ramang tersebut bisa menghadirkan dampak positif secara ekonomi, secara sosial maupun lingkungan? Apakah itu memberikan dampak yang positif bagi sekitarnya? Nah, panjang sekali sebenarnya tahap merencanakan suatu kawasan, contohnya ramang-ramang tersebut. Itu sih sebenarnya. Tapi kan biasa Pak yang kayak ada suatu wisata baru jadi rame nih. Betul. Tiba-tiba jadi menimbulkan kemacetan lagi. Betul. Apakah sebenarnya lokasi itu jadinya sebenarnya awalnya tidak direncanakan atau direncanakan tapi di luar dari perencanaan sehingga bisa menyebabkan crowded seperti itu Pak? Betul. Mungkin saya kasih perkenalan terlebih dahulu. Sebenarnya dalam perencanaan itu ada yang tahunan, ada yang 5 tahunan, ada yang 20 tahunan.
Jadi ketika ada suatu perubahan, suatu dinamika di dalam, contohnya tiba-tiba ada yang viral nih di suatu kawasan dan menimbulkan kemacetan. Nah, itu rencananya bisa kita revisi di saat itu juga. Kita lakukan revisi, oh ternyata timbul timbul bangkitan pariwisata baru di situ, tapi secara lebar jalan dia itu tidak memadai sebenarnya untuk crowd sebanyak itu. Oke lah, direncanakan. Oh, jadinya nanti bikin kantong wisatawan di sini, bikin sarana transportasinya seperti ini, aksesibilitasnya seperti ini. Nah, itu kita bisa diatur ulang. Jadi pada kesimpulannya itu tidak sekaku itu apa yang sudah direncanakan, bergantung kepada apa yang terjadi di lapangan selama berjalannya. Jadi bisa dinamis lah seperti itu. Tapi ini kan jadinya butuh waktu lagi kan. Betul. Dan pas pembangunan, misalnya pembangunan jalannya diperbaiki, betul, menjadinya macetnya tambah parah. Apakah sebenarnya kalau perencanaan ada minimal waktu, ada tenggatnya nggak sih yang kayak harus cepat dilaksanakan? Ada minimalnya nggak sih dia? Sebenarnya kalau kita berbicara perencanaan kan dari awal sampai akhir itu sudah terplan dengan baik seharusnya. Tapi kalau kita berbicara target waktu, memang dalam dokumen perencanaan itu ada tenggat waktunya. Contoh kita sekarang tahun 2025, tahun 2025 kita akan merencanakan 5 tahun lagi. Oke, tahun depan kita mau bikin apa aja nih? Oke, tahun depan kita bikin A, B, C, D. Oke, cukup sampai A sampai D karena secara waktu tidak memungkinkan untuk ditambah lagi. Lanjut lagi ke tahun berikutnya E, F, G, H. Begitu seterusnya. Sebenarnya sudah berkelanjutan terplan dengan baik, tapi ketika ada dinamika yang muncul, sebenarnya bisa di-adjust dengan baik. Disesuaikan aja ya. Betul. Dengan kenyataan di lapangan. Iya, karena kita kan tidak bisa kita tidak bisa memprediksi akan ada apa. Iya, bahkan 10 menit lagi kita nggak tahu nih akan ada apa. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang mereka pelajari, mahasiswa Bapak tuh pelajari apa aja? Nah, kalau berbicara ke destinasi pariwisata tersendiri, saya spesifik bagaimana merencanakan kawasan pariwisata. Jadi kan saya tadi sampaikan tuh di awal, perencanaan wilayah dan kota kan luas. Selain sektor pariwisata ada sektor-sektor lainnya. Namun pada prinsipnya cara merencanakannya itu sama, step-stepnya sama. Nah, step-step tersebut yang saya salah satunya mengajarkan kepada mahasiswa destinasi pariwisata. Jadi spesifik terkait sektor pariwisata saja, gitu. Itu nama mata kuliahnya? Sebenarnya kalau mata kuliah itu, kalau saya tidak salah, ada mata kuliah perencanaan, ada pengantar perencanaan, ada strategi perencanaan. Jadi tiap semester tuh naik-naik lagi ya? Ada tahapannya. Iya. Sebenarnya di depth tersendiri di destinasi pariwisata itu tidak hanya spesifik mengenai perencanaan, pemasaran juga kita belajar. Bahkan kewirausahaan juga ada mata kuliahnya. Jadi semua item yang berkaitan dengan berjalannya kegiatan pariwisata itu ada di dalam kurikulum kami, gitu. Jadi praktiknya anak-anak nih ke lapangan gitu ya, ngecek-ngecekin ya. Makanya nih mahasiswa DEP nih tiap tahunnya mungkin cukup banyak gara-gara sering ke lapangan nih, prodi ini. Ya, bagi gensi-gensi yang jadi suka bagi gensi banget. asik. Iya, sama lapangan. Iya. Terus kalau kita bicara soal tantangannya nih Pak, untuk destinasi pariwisata, pengembangan destinasi itu gimana sih ke depannya ini di Indonesia? Nah, ini kalau berbicara tantangan, kalau dari lingkup kemahasiswaan ya, ke akademis terlebih dahulu, tantangannya adalah sebenarnya perencanaan pariwisata itu kita harus menggunakan kacamata makro. Jadi karena seperti ini, Kak Fitri, kenapa harus merencanakan secara makro? Karena kalau kita berbicara terkait perencanaan pariwisata itu tidak lepas dari sektor lainnya. Jadi tidak boleh spesifik kita menggunakan kacamata yang mikro. Bukan tidak boleh, boleh ada saatnya kita mempelajari suatu yang mikro. Tapi yang saya lihat kelemahannya masih di situ. Jadi harapannya semakin berkembangnya kurikulum, kita bisa adjust hal tersebut sehingga mahasiswa kedepannya bisa menjawab tantangan-tantangan terkait perencanaan pariwisata gitu. Karena kalau kita fokus kepada hal mikro saja, iya, jadinya kita tidak mempunyai diversifikasi dengan prodi lain. Karena kalau kita mau berbicara mikro, ada UPW, itu spesifik terkait usaha perjalanan wisata, ada PEW, perjalanan wisata. Jangan sampai dalam tanda kutip di dunia kerja mereka ini saling membunuh nih, agar gimana caranya UPW ada lahannya sendiri, DEP lahannya sendiri. Itu sih harapannya. Selain itu tantangan untuk
mahasiswanya sendiri nih? Nah, itu Untuk kan tadi orangnya. dari mahasiswa. Nah, tadi nyambung ke pertanyaan yang awal, bagaimana tantangan pariwisata di Indonesia. Cukup kompleks sebenarnya, Kak Fitri, kalau kita mau berbicara tantangan apa saja. Saya kasih contoh saja satu terkait Center of Excellence kita kan Marine Tourism tuh. Kita kan Marine Tourism, kita coba bicara mengenai bagaimana pariwisata di kawasan pesisir. Nah, kalau kita ngomongin pantai, indahnya bukan main kan Kak Fitri. Iya. Mata Contoh kita lah. nih memandang ya. Coba sebutkan yang top of mind aja, pantai mana yang ada. Kalau saya sebutkan pantai yang paling indah di Indonesia, mana? Nah, aku jawabnya Bira aja ya, karena paling sering ke Bira gitu. Nah, pantai. Pantai Bira. Kadang orang juga menyebut Raja Ampat. Iya. Nah, itu kan yang Ampat top of mind terkenal orang-orang. tuh. Tapi kan kalau kita perhatikan lebih dekat lagi kepada mereka, apakah sudah sejahtera masyarakat yang ada di pesisir? Iya, betul sekali. Itu padahal potensi daerah pesisir khususnya wisatanya itu sangat besar. Iya. Tapi Wisatawannya juga banyak yang betul. datang. Tapi dampaknya sebagian besar ya, saya tidak mau bilang semuanya. Sebagian besar belum nyampe ke mereka. Nah, itu bagi saya adalah salah satu tantangan utamanya. Karena ketika suatu sektor itu tidak bisa menghidupi orang yang ada di situ, ya lambat laun akan ditinggalkan. Percuma juga ya jadinya ya. Selain banyak lagi, kalau kita mau berbicara tantangan banyak sekali, tapi salah satu yang utama itu loh, bagaimana kita bisa memberi dampak atau sektor pariwisata memberi dampak terhadap orang-orang khususnya yang ada di sekitar kawasannya gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kak Fitri. Jadi Pak Rois ini di kelas ngajarin juga ya untuk anak-anak bagaimana supaya mereka bukan cuma belajar secara teoritis, tapi juga bagaimana supaya mereka juga bisa memberikan dampak yang baik, mengedukasi setidaknya untuk masyarakat di sekitar wilayah itu ya. Betul. Nah, kebetulan saya kan pada semester ini memberikan pengajaran di semester 5 di mata kuliah Strategi Perencanaan Destinasi. Nah, itu saya menggunakan pendekatan Project Based Learning (PBL). Saya kasih project mahasiswa, dia harus membangun satu produk perencanaan pariwisata, tapi lingkupnya saya perkecil jadi satu kelurahan atau satu desa saja. Di situ dia harus belajar bagaimana cara dia mencari data di aspek sosial, di aspek ekonomi, aspek lingkungan, agar mereka benar-benar tahu dan merasakan apa what's going on yang ada di lapangan seperti itu, agar Jangan mereka cuma punya mengerjakan aja, betul tapi untuk gitu. nilai aja jadinya Nah, kan. biar tidak sekedar Iya. formalitas Iya, gitu. betul. Terus gimana Pak? Sudah bahas tantangan, harapannya gimana sebenarnya untuk destinasi pariwisata di Indonesia khususnya tuh harapan Bapak? Nah, saya menghubungkan dengan tantangan yang Tantangan tadi yang saya tadi. sampaikan. Bagaimana dampaknya bisa dirasakan. Tentu harapan saya bagaimana sektor pariwisata yang ada di tiap daerah itu bisa menghidupi banyak keluarga di situ, bisa menghidupi banyak masyarakat di situ. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sektor tersebut tidak memberi dampak secara massal di masyarakat yang khususnya berada di sekitar situ, ya menurut saya lambat laun akan mati. Jadi harapannya kita bersama-sama dari pemerintah, dari pihak swasta, saya sebagai akademisi dan beberapa dosen-dosen kita di sini bisa memberikan jawaban terhadap tantangan tersebut. Sebagai contoh kecil aja nih Pak. Gimana? Contohnya untuk memberdayakan masyarakat yang paling banyak, kan sebenarnya kita juga ada PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Apa saja sih sebenarnya praktik-praktik yang sudah kita berikan, mungkin pelatihan atau apa, mungkin bisa dijelaskan kepada sobat pariwisata biar mereka mengerti bahwa kita tuh mengabdi kepada mereka seperti itu. Ya, karena kebetulan saya juga berada di unit P3M ya, Pusat pengabdian Penelitian ya, Masyarakat. Halo teman-teman P3M yang lagi nonton di sini. Nah, sebenarnya khususnya di beberapa bulan saya sudah di sini ya, itu sudah banyak kita melakukan BIMTEK atau pelatihan secara praktis kepada masyarakat. Yang terdekat deh di Kelurahan Lakang, di Kecamatan Talo, kita memberikan bagaimana digital marketing bagi UMKM yang ada di situ, karena ada berbagai produk menarik di situ, namun mereka terkendala dari bagaimana memasarkannya. Pasarnya, ya. Nah, contoh lagi yang paling jauh yang baru-baru ini kita laksanakan di Raja Ampat. Oh ya. Nah, kita memberikan pelatihan bahasa di situ. Kan tahu sendiri viralnya seperti apa Raja Ampat. Jadi sangat-sangat mungkin wisatawan mancanegara datang ke situ. Kita preparation bagaimana masyarakat yang ada di situ, pelaku wisata yang ada di situ bisa serve dengan baik gitu. Contoh kecilnya seperti itu.
Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah Siap. meluangkan waktu untuk bersama Terima saya kasih karena atas kesempatannya. sudah azan juga. Kita harus sholat dulu nih. Iya benar. Jadi langsung ditutup aja ya. Terima kasih, Siap, terima kasih sama-sama. banyak atas menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami Sobat Pariwisata. Oke, ngomong dulu Pak, untuk tagline kita nih, Bisik jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Bareng-bareng ya. Jangan ngaku asik Kalau belum nonton kalau Bisik. belum nonton Bisik. Oke, kita tutup coba, ya. kita coba. Bisik, jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Pak, Gitu. bareng dong. Ulangi apa Iya, tadi? sekali lagi ya. Oke. Bisik, jangan ngaku asik kalau belum nonton nonton Bisik. Bisik. Oke, bye-bye. Bye-bye semuanya.